Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini akan berbicara tentang 3 alasan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa dalam bahasa Yunaninya disebutkan dengan kata hamartia. Hamartia mengandung arti meleset dari sasaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, meleset sedikit saja dari kehendak Tuhan, maka itu sudah merupakan dosa. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kebenaran, menuruti kehendaknya, menuruti perintahnya. Tuhan mau agar kita tidak melakukan dosa. Ada 3 alasan saudara, mengapa kita tidak boleh berbuat dosa. Yang pertama adalah supaya pada kita jangan terjadi yang lebih buruk. Dalam Yohanes 5 ayat 14 tertulis, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya terdapat kisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Dan setelah ia disembuhkan, ia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Dan pesan Tuhan Yesus kepadanya adalah agar ia tidak berbuat dosa lagi, supaya padanya jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kelumpuhan yang terjadi padanya adalah akibat dosa yang ia lakukan. Dan Tuhan mau agar ia setelah sembuh hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pertama mengapa kita tidak boleh berbuat dosa adalah supaya pada kita jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan sudah memulihkan hidup kita. Tuhan sudah menolong kita. Maka hiduplah selalu dalam kebenaran, supaya hidup kita senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Alasan yang kedua mengapa kita tidak boleh berbuat dosa adalah karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-11 tertulis, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan yang kedapatan berzina, hendak dirajam sampai mati. Tapi oleh karena Tuhan Yesus, wanita ini terbebas dari hukuman rajam. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari penghukuman dosa. Itu sebabnya kita tidak boleh lagi melakukan dosa. Jangan lagi kita hidup dalam dosa, saudara. Karena Tuhan telah membebaskan kita. Hargai kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Alasan yang ketiga mengapa kita tidak boleh berbuat dosa lagi adalah karena kita adalah anak-anak terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Efesus 5 ayat 8-10 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya telah ditebus, telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dan kita diberikan status yang baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita punya karakter yang baru, kita punya kerinduan, keinginan, kehendak yang baru, saudara. Kita tidak lagi menyukai dosa. Malahan kita membenci dosa dan segala perbuatan kegelapan. Sebagai anak-anak terang, yaitu anak-anak kerajaan surga, kita berbeda dari dunia ini.
Kita tidak sama dengan dunia ini, saudara. Tidak patut bagi kita untuk melakukan dosa, karena itu berbeda dengan natur kita sebagai anak-anak kerajaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 alasan ini seringkali menjadi disalahpahami, sehingga ada 3 level kehidupan iman orang percaya. Kita akan belajar hal ini, saudara. Yang pertama, level permukaan. Apa itu level permukaan? Yaitu orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kecenderungan hatinya masih kepada dosa. Masih coba-coba untuk bermain-main dengan dosa. Kalau tidak ada hal buruk yang terjadi, maka dia merasa aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh demikian. Janganlah kita merasa aman bila segala sesuatunya baik-baik saja. Bila kita sehat, tidak ada sakit. Jangan pandang enteng kemurahan itu, saudara. Jangan biarkan diri kita berkubang dengan dosa. Kalau keadaan hidupmu baik-baik saja, ingatlah itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan berpikir bahwa dosamu tidak punya efek dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, level backing. Apa maksudnya, saudara? Seringkali kita memakai Tuhan Yesus sebagai backing kita. Kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus kita permainkan. Ada banyak orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi masih hidup dalam dosa. Alasannya adalah karena dosa saya sudah ditebus, karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saya, maka berbuat dosa sekali-kali tidak apa-apa. Ini adalah pemikiran yang salah, saudara. Jangan menempatkan Tuhan Yesus sebagai backing kita atas dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita seharusnya menghargai kasih dan pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus telah mengampuni kita, telah menebus dan membebaskan kita dari hukuman. Maka dari itu janganlah kita berbuat dosa lagi. Level yang ketiga adalah level karakter Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, kita berada dalam level ini, saudara. Dan bagi saudara semua, saya percaya Tuhan merindukan dan sedang memanggil saudara untuk naik ke level karakter Kristus. Level di mana kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Level di mana kita tidak berbuat dosa lagi, karena kita telah diubahkan. Karakter kita sudah menjadi baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak kegelapan, tapi anak-anak terang. Dan itu sebabnya, saudara, kita tidak lagi mau berkubang dalam lumpur dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita masing-masing. Di manakah posisi level kehidupan iman kita saat ini? Apakah masih di level permukaan, di mana hati kita masih cenderung untuk berbuat dosa? Apakah kita berada di level backing, kita memakai Tuhan Yesus sebagai tameng atas dosa-dosa kita? Ataukah kita telah diubahkan dengan sungguh dan hidup baru di dalam Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berubah saat ini. Berubah oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup baru. Hidup benar di hadapan Tuhan. Asalkan hati kita rela dan kita mau berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki karakter-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami seringkali salah memahami bagaimana seharusnya kami hidup di dalam Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, akan dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ubahkan hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Memiliki karakter-Mu dalam hidup kami. Apa yang sudah berlalu, kami mau tinggalkan. Kami adalah ciptaan yang baru, dan kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Meninggalkan segala dosa,
dan tidak lagi berbuat dosa oleh kuasa dan pertolongan-Mu, ya Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam firman dan dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.